Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita lanjutkan materi tentang masalah keperawatan akibat patologi sistem perkemihan. Kemarin kita membahas tentang sistem pernapasan, kardiovaskuler. Nah, sekarang kita masuk pada sistem eliminasi atau perkemihan yang melibatkan organ ginjal, merupakan organ yang bertanggung jawab terhadap eliminasi, terutama eliminasi cairan dan metabolit. Nah, secara fisiologis dan anatomis bahwa ginjal ini merupakan organ yang sifatnya berbagai macam fungsi bukan hanya fungsi dari eliminasi, tetapi berbagai macam fungsi juga dia memilikinya. Nah, kita bahas anatominya dulu. Ginjal, ginjal seperti kita ketahui bahwa ginjal itu ada dua, kiri dan kanan. Kidney atau ginjal itu sama Kemudian ureter adalah saluran dari ginjal, saluran urin, produk urin yang sudah dihasilkan oleh ginjal disalurkan ke ureter, kemudian ditampung di urinary bladder atau kandung kemih, dan juga kemudian dikeluarkan dari luar tubuh melalui uretra. Nah, ini gambarannya bahwa ginjal ada kiri dan kanan. Nah, kemudian dia juga dipasok oleh arteri arteri renalis kiri dan kanan yang merupakan percabangan dari aorta abdominal. Kemudian kalau ada arteri renalis ada vena renalis Vena renalis di sini nanti akan masuk ke vena cava nantinya untuk kembali lagi ke jantung. Nah, produk yang sudah dihasilkan di ginjal di sini akan disalurkan melalui ureter, ditampung ke bladder, dan dikeluarkan melalui uretra. Ini pasti semua sudah pada paham Fungsi dari sistem urinary yang pertama adalah fungsi utamanya adalah untuk mempertahankan homeostasis, untuk mempertahankan keseimbangan, baik itu keseimbangan cairan, cairan atau elektrolit. Kenapa harus dijaga keseimbangannya? Yang namanya seimbang itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan berarti tetap Seimbang itu sesuai dengan kebutuhan, tidak melebihi dan tidak kekurangan. Tentunya ketika kita beraktivitas biasa, cairannya juga jumlah yang dibutuhkan biasa. Tapi ketika kita beraktivitas berat, seperti olahraga yang berkeringat, kemudian juga apalagi terdapat di lingkungan yang sangat panas, misalkan ketika ibadah haji, semacam itu tentunya membutuhkan cairan yang lebih banyak, meskipun aktivitasnya biasa, terpapar oleh lingkungan. Kemudian elektrolit juga seperti natrium, kalium, magnesium, kalsium itu elektrolit, klorida, itu elektrolit. Ini perlu juga diseimbangkan karena dia berpengaruh atau berperan dalam fungsi dari kerja organ-organ, gitu. Jadi kalau kelebihan elektrolit, contohnya misalkan kelebihan natrium, nah, ini yang paling kita sering penketkan, ibu teh gaduh tensi 180 per 100. Ulah tuang asin-asinan ya bu, kan gitu kunaon neng duka tuh. Ketika ditanya kenapa duka, nah itu kenapa bu, karena asin-asinan itu mengandung natrium bu, sodium ini suka air, jadi kalau sodiumnya kelebihan, kalau garamnya kelebihan,
maka ibu tensinya akan naik karena airnya juga di dalam tubuh menjadi naik cairannya. Ibu, ya kan gitu ya. Tapi bukan berarti jangan makan natrium ya Bu, natrium penting, tapi sedikit saja Bu ya. Gitu. Kalau makanan ya banyak yang dikukus gitu aja ya. Jangan yang digoreng, jangan yang yang goreng-goreng biasanya asin-asinan ya. Sayur juga bumbunya sedikit aja lah. Kemudian menghilangkan produk limbah ya. Menghilangkan produk limbah artinya metabolit ya, hasil sampah dari tubuh dikeluarkan. Contohnya apa? Ya, air bagian besar metabolit adalah air ya. Nah, yang berlebih dikeluarkan, kemudian berbagai macam misalkan elektrolit ya, ureum, kemudian limbah kreatinin, kemudian natrium yang berlebihan ya, elektrolit yang berlebihan yang tidak digunakan, kemudian obat-obatan yang sudah tidak aktif lagi dibuang, urin. Nah, kalau tertumpuk metabolit di dalam tubuh, ya pasti akan menjadi racun. Ya. Karena harusnya dikeluarkan, ini malah diam di dalam tubuh. Ya, nanti akan meracuni fungsi organ-organ tubuh lain. Ya. Contohnya apa? Ureum. Ureum itu dihasilkan dari metabolisme protein. Ya. Nah, di sini harus dikeluarkan, makanya urin ya disebut urin itu karena dia mengandung banyak ureum. Ya. Kalau ureumnya tidak ada di dalam urin, artinya di dalam tubuh tertahan di dalam tubuh, ya pasti akan mengakibatkan beberapa macam kondisi ya. Seperti pada orang yang gagal ginjal ya, maka dia akan karena penumpukan urin atau ureum, maka dia akan mengalami gangguan kulit ya, kulit kering, mudah luka ya. Kemudian ada gatal juga ya. Nah, pada fungsi sistem saraf bisa mengalami penurunan kesadaran ya. Ini intinya di sini perlu dikeluarkan ya, dari bahan-bahan produk limbah ya, yang perlu dikeluarkan. Mempertahankan tekanan darah ya. Tadi korelasinya tekanan darah ini sangat dipengaruhi oleh jumlah cairan di dalam tubuh. Semakin banyak cairannya di dalam tubuh, maka jantung akan semakin teregang ya. Nah, kalau teregang artinya banyak isi darahnya, ya maka tensinya juga yang dibutuhkan semakin banyak, semakin tinggi maksudnya ya, semakin tinggi seperti itu. Ya, apabila cairan di tubuh tinggi, overload, maka tensinya juga akan meningkat. Ya, itu merupakan konsekuensi atau kompensasi normal ya dari kondisi peningkatan cairan di dalam tubuh. Tapi beda halnya dengan orang-orang dengan gagal jantung dan sebagainya. Ya, meskipun cairannya banyak, tapi tensinya tetap rendah, itu memang jantungnya bermasalah. Gitu. Terlibat dengan produksi sel darah merah. Ya. Ya, di ginjal ini juga bisa menghasilkan hormon ya yang namanya eritropoietin. Ya. Eritropoietin ini dia berperan untuk mempercepat pematangan sel darah merah. Ya. Jadi sel darah merah itu diproduksi di sumsum tulang, ya, di sumsum tulang di bone marrow. Nah, itu diproduksi. Nah, dengan adanya eritropoietin ini yang dihasilkan oleh ginjal, maka dia akan mempercepat buru-buru. Jadi kebutuhan oksigen meningkat buru. Produksi sel darah merah cepat. Nah, gitu ya. Pada kondisi-kondisi apa sel darah merah perlu dipercepat? Ya, misalkan pada kondisi lingkungan yang rendah oksigen. Ya, mungkin kemarin pada sistem pernapasan pernah dibahas ya, bahwa orang yang hidup di dataran tinggi itu dia hidup dengan kadar oksigen yang lebih rendah daripada orang yang hidup di dataran rendah ya. Artinya oksigen banyak di dataran rendah, tapi semakin tinggi dari permukaan bumi gitu ya, semakin rendah pula kadar oksigen atau tekanan oksigen ya, seperti itu.
karena oksigen kan gas. Ya. Makanya tubuh apa? Menyesuaikannya dengan meningkatkan sel darah merah untuk lebih banyak menangkap oksigen dalam kondisi yang tekanannya rendah. Kan seperti itu. Ya. Atau juga pada kondisi-kondisi misalkan masalah yang kronis biasanya ya, jadi bukan masalah yang akut. Nah, kondisi-kondisi yang kronis, misalkan hanya, oh Bima diare cuma 2 hari ya, itu tidak cukup untuk merangsang gitu ya sel darah merah, produksi yang lebih lama, lebih banyak gitu. Nah, misalkan pada gejala-gejala kronis ya misalkan terjadinya apa namanya gagal ginjal ini ya, gagal ginjal ya, orang di sini mengalami kesulitan untuk bernapas ya karena edema paru-parunya ya. Sehingga oksigen yang juga diambil dari paru-paru itu sedikit, maka kalau terjadi kronis ya lama gitu ya, maka eritropoietin akan dirangsang dan sel darah merah pun akan diproduksi lebih banyak ya seperti itu. Kemudian terlibat dengan metabolisme tulang ya. Nah, ini juga metabolisme tulang, ginjal berperan di dalam menghasilkan kalsitonin ya. Dari kalsitonin ini untuk sebagai penguat tulang ya, deposit kalsium ya di dalam apa namanya di dalam tulang gitu ya sehingga tulang lebih kuat. Kemudian, nah ini gambaran. Jadi di bagian ginjal itu ada bagian korteks namanya ya, renal cortex atau korteks itu permukaan yang paling luar dan ada bagian medula ya. Medula itu bagian dalam medula ya. Atau disebut juga renal piramida ya. Piramida ginjal. Nah, ini karena bentuknya segitiga disebut piramida. Nah, ini medula namanya ya. Kemudian ada di sini ada kalix mayor dan kalix minor ya. Kalix minor di kalix mayor. Kemudian ini ada piala ginjal, pelvic ginjal ya. Nah, kemudian pelvis dan pelvis kemudian masuk ke ureter lah seperti itu ya. Glomerulus adalah bagian dari nefron ya. Jadi ginjal itu unit fungsionalnya adalah nefron. Satu nefron terdiri dari glomerulus. Ini glomerulus merupakan kapiler-kapiler yang ada di dalam yang diliputi oleh kapsula Bowman ya. Kapsula Bowman di sini berisi cairan ya. Kemudian di sini dilanjutkan ke tubulus proximal. Nah, ini adalah satu nefron gitu ya. Satu nefron. Jadi di sini ada arteriol afferent ya. Arteriol bercabang lebih kecil menjadi arteri-arteri ya. Atau kapiler-kapiler. Arteriol bercabang menjadi kapiler. Disinilah namanya glomerulus yang terjadi proses filtrasi. Jadi prinsipnya adalah perbedaan tekanan ya atau perbedaan konsentrasi, perbedaan gradien konsentrasi antara molekul yang ada di sini dan molekul yang ada di sini ya, di dalam pembuluh darah. Jadi kalau konsentrasi natrium di dalam pembuluh darah lebih banyak, maka si natrium akan mengisi daerah yang lebih sedikit. Apalagi si ureum di dalam darah banyak, di luar di sini sedikit. Maka si ureum di dalam darah akan keluar ya mengisi daerah yang sedikit. Inilah proses filtrasi namanya ya. Jadi sehingga banyak sekali metabolit yang banyak keluar di sini ya. Racun-racun pada keluar karena di sini memang konsentrasinya rendah gitu ya. Air yang paling banyak itu kan air banyak keluar. Nah, ini dilihat dari segi mikroskopik ya, glomerulus ini. Nah, tadi nefron merupakan unit fungsional dari ginjal.
Nah, setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron. Ya, ginjal ada 2, jadi satu ginjalnya ada 1 juta nefron katanya. Nefron bertanggung jawab untuk membentuk urin awal. Ya. Nah, tadi ini sudah ya, fungsi dari ginjal membentuk urin, sekresi produk limbah, ekskresi produk limbah atau metabolit, kemudian pengatur elektrolit, pengatur asam basa, kontrol air, kontrol tekanan darah, pengaturan produk red blood cell, ya, sel darah merah, sintesis vitamin D, ya. Kemudian juga tadi yang apa namanya, kalsiferol, ya. Ini vitamin D, ya, dalam bentuk aktif, ya. Kemudian sekresi prostaglandin, ya. Kemudian pengatur keseimbangan kalsium dan fosfor tadi. Kemudian pembentukan urin. Urin terbentuk di nefron dalam 3 langkah. Yang pertama proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Artinya di sini proses filtrasi ini menyaring seluruh bahan-bahan zat-zat termasuk air yang ada di dalam glomerulus, ya, ke luar glomerulus gitu, ya. Di sini hampir sebagian besar keluar, ya, karena gradien konsentrasi tadi, ya, perbedaan konsentrasi atau tekanan antara di dalam glomerulus dan di luar glomerulus. Nah, kemudian ada proses reabsorpsi. Reabsorpsi biasanya terjadi pada tubulus, ya. Pada tubulus baik proksimal maupun distal, ya. Ini terjadi reabsorpsi. Artinya reabsorpsi itu mengambil kembali, ya. Mengambil kembali zat-zat yang sudah dikeluarkan dari proses filtrasi. Ya. Dari filtrasi keluar banyak, direabsorpsi kembali. Ya. Artinya di sini tentunya selektif absorpsi, ya. Jadi hanya bahan-bahan yang diperlukan saja, ya. Seperti itu. Misalkan di sini natriumnya lolos, ternyata tubuh kekurangan natrium, maka si natriumnya akan diambil kembali. Ya. Kemudian proses sekresi yaitu justru dari tubulus, biasanya di bagian tubulus, ya, ini akan mengeluarkan lagi tambahan ya, baik itu elektrolit maupun cairan, itu bisa dikeluarkan lagi di area tubulus, ya. Nah, filtrasi glomerulus menghasilkan ultrafiltrasi yang memasuki tubulus. Reabsorpsi selektif H2O dan zat terlalu terjadi di tubulus, ya, baik tubulus distal, Alsahendler ataupun proksimal, ya. Selektif sekresi zat terlalu terjadi di tubulus, 99% dari ultrafiltrasi diserap kembali ke dalam aliran darah, ya. Jadi hampir sebagian besar zat-zat yang dikeluarkan di filtrasi itu diambil kembali, ya. 1.000 sampai 1.500 mili urin diproduksi setiap hari, ya. Minimal gitu, ya. Yang normalnya 1 liter sampai 1,5 liter itu. Tapi tergantung juga berat badan, ya. Karena ini berhubungan dengan cairan, ya, kebutuhan cairan itu bisa dikali dengan berat badan. Ya, maka yang diproduksi atau yang cairan yang intake ya harus seimbang dengan cairan yang dikeluarkan. Nah, ini gambarannya, ya, proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi, ya. Nah, ini adalah tadi, ini glomerulus, ini kapsula Bowman, kemudian ini tubulus, ya, proksimal, Ansahendler, dan tubulus distal di sini, ya. Dari glomerulus dikeluarkan, ya, maka di sini pada bagian tubulus natrium, kalium, air, ya. Kemudian asam karbonat, glukosa, asam amino itu akan diambil kembali, ya, di arah absorpsi, ya. Ini direabsorpsi kembali, ya, sebagian besar air, natrium, kalium, dan akan disekresikan juga kreatinin, ya, antibiotik, urin, urik acid, ya, dari dalam darah ke tubulus, gitu, ya. Ini disekresikan. Jadi akan menambah volume. Kalau reabsorpsi menurunkan volume, kalau sekresi meningkatkan volume urin.
bagian tubulus loop antahenle ya atau loop handle ini natrium, kalium, H2O, magnesium, kalsium itu diambil kembali, magnesium, kalsium diambil kembali, direabsorpsi kembali ya. Jadi si cairan yang lewat sini diambil, kemudian pada bagian distal kalium, hidrogen, urea itu disekresikan ya, dibuang di sini. Kemudian pada akhirnya ini masuk ke ductus collectifus ya. Ini sebagian besar air juga kalau memang masih belum mencukupi reabsorpsi di dalam tubulus distal proxima, maka di ansehena juga dengan bantuan hormon ADH, antidiuretik hormon ya. Ini akan H2O akan diambil kembali ya. Tapi ini situasional ya, apabila memang tubuh tidak cukup ketika si H2O ini reabsorpsi di sini. Dengan bantuan ADH ini bisa mengambil kembali H2O ya. Itulah gambarannya. Ya, coba diperhatikan lagi ya, dibaca-baca lagi ini. Jadi seperti ini. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ekskresi produk limbah. Ya. Artinya dikeluarkan. Kalau X itu berarti dikeluarkan dari luar tubuh ya, atau tidak digunakan lagi. Kalau sekresi itu dikeluarkan tubuh, tapi masih bisa digunakan, gitu ya. Zat yang masih digunakan. Ginjal adalah organ ekskretoris utama tubuh. Ya. Produk limbah utama dari metabolisme protein adalah urea tadi ya. 25-30 gram diproduksi dan dikeluarkan setiap hari. Produk limbah lainnya termasuk kreatinin, fosfat, sulfat, asam urat, metabolit obat ya. Obat-obat yang sudah tidak aktif itu sebagian besar dibuang melalui urin. Pengaturan elektrolit. Pada keadaan normal, jumlah elektrolit yang diekskresi per hari sama dengan jumlah yang dicerna. Ya. Nah, artinya di sini jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Ya. Natrium atau sodium Na terhubung ke volume dan tekanan darah. Ini prosesnya tadi ya. Apa hubungannya natrium dengan tekanan darah dan volume pembuluh atau volume sistem vaskuler ya. Karena natrium suka air. Jadi kalau natriumnya diambil, maka air pun akan terambil ya, sehingga meningkatkan volume darah dan tekanan darah. Efek yang signifikan pada tekanan osmotik ya. Tadi osmotik itu itu air. Jadi kalau natrium itu dia otomatis di dalam darah akan meningkatkan tekanan osmotik, tekanan air ya. 90% natrium di ultraviolet diserap kembali di tubulus proxima dan loop handle atau handle ya sama. Hormon aldosteron menyebabkan ginjal menyerap kembali natrium ya. Jadi aldosteron ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh ginjal yang fungsinya selektif pada natrium ya. Jadi dia ingin menarik kembali natrium yang sudah filtrasi atau diekskresi dalam urin. Kemudian potasium atau kalium. Ginjal mengeluarkan lebih dari 90% asupan kalium untuk mempertahankan keseimbangan serum normal. Ya, kalium ini merupakan elektrolit intrasel. Jadi banyaknya di intrasel. Maksudnya intrasel itu di dalam jaringan, ya, di dalam sel-sel. Sedangkan natrium banyaknya di ekstrasel, banyaknya di dalam darah. Nah, harus ada keseimbangan antara natrium dan kalium. Jadi kalium ini harus terjadi keseimbangan. Ya.
Natrium di dalam sel juga ada, kalium di dalam darah juga ada. Nah, di sinilah perlu terjadinya keseimbangan, jangan sampai terjadi hiperkalemi. Misalkan, oh saya mah suka pisang, makan pisang sampai 10 buah per hari atau lebih gitu ya, itu kemungkinan kita akan terjadinya kelebihan kalium. Nah, ini harus berbahaya bagi organ tubuh, terutama misalkan jantung ya, jantung. Maka tubuh akan mengeluarkan kalium di dalam tubuh harus seimbang. Aldosteron menyebabkan ginjal mengeluarkan potasium. Ya. Jadi aldosteron ini dia akan menyerap natrium dan mengeluarkan potasium atau kalium. Ya. Pengaturan keseimbangan asam basa. Ya. Asam basa tubuh, ya, pH serum normal adalah 7,35 sampai 7,45. pH urin normal 4,6 sampai 8. Garis pertahanan ginjal ketiga dalam keseimbangan asam basa. Artinya di sini tubuh hidup, sel-sel tubuh optimal hidupnya pada rentang yang sempit, ya, 7,3 sampai 7,45. Di sini ginjal sangat berperan di dalam menjaga keseimbangan, ya, asam basa di dalam tubuh. Kemudian sistem penyangga pernapasan lainnya merespon lebih cepat. Ya. Artinya di sini ketika tubuh terjadi peningkatan keasaman, maka pernapasan akan meningkatkan responnya, yaitu dengan meningkatkan respirasi rate. Ya. Respirasi rate ini untuk sebanyak-banyaknya mengambil O2 dari atmosfer. Karena kemarin dibahas ya bahwa sifat dari oksigen itu bata. Sedangkan sifat dari CO2 itu adalah asam. Maka tubuh akan mempercepat pelepasan CO2 dan mempercepat pemasukan O2 ya, agar keseimbangan terjadi, ya, asam basa. Ginjal membutuhkan beberapa jam hingga 1 hari atau lebih untuk menyesuaikan kembali keseimbangan. Memang respon ginjal tidak secepat pernapasan, gitu ya, di dalam merespon terhadap penurunan pH ya, atau peningkatan pH dan penurunan pH. Nah, ginjal ini membutuhkan waktu berjam-jam ataupun sampai berhari-hari untuk dia berespon terhadap perubahan kondisi keasaman. Reabsorpsi bikarbonat dari ultrafiltrasi ya. Nah, biknat ini adalah hasil CO2 yang ditambah dengan satu karbon itu ya, natrium ya, CO dengan karbon hidrogen ya, HCO3 ya, bukan natrium, hidrogen. Jadi CO2 plus H menjadi HCO3. Nah, ini sifatnya dia asam, tapi asamnya asam lemah. Artinya di sini ketika pH tubuh menurun jadi asam, ya, maka si biknat ini akan mengurangi keasaman. Ya. Jadi asam kuat ditambah asam lemah menjadi asam lemah. Ya. Nah, dengan adanya biknat ini adalah sebagai penyangga ya namanya, sebagai buffer, ya. Sebagai penyangga agar keasaman tubuh menurun atau meningkat ya kembali. Ini sifatnya asam lemah. Nah, biknat ini bisa banyak diproduksi di ginjal, kemudian di usus, di hati, itu bisa memproduksi biknat. Ya. Sehingga banyak sekali produsen biknat ini, sehingga tubuh akan cepat kembali ke pH yang normal. Pengaturan keseimbangan air juga ya di fungsi ginjal ini jelas, ini adalah fungsi utama ya. Tubuh manusia terdiri dari 60% air. Jadi memang berat badan manusia ini 60% adalah air ya, dan 40%-nya jaringan. Diatur oleh hormon antidiuretik atau vasopressin. Nah, antidiuretik hormon ini menyebabkan kencing menjadi sedikit. Ya. Antidiuretik ya, anti kencing gitu ya. Jadi kalau hormon ini keluar, dari mana ini asalnya? Dari kelenjar pituitari ya.
Nah, di sini ada eh, kelenjar pituitary atau kelenjar hipofisis ya, hipofisis posterior yang menghasilkan ADH. Nah, ini merupakan respon dari penurunan cairan di dalam tubuh ya. Jadi kalau terjadi dehidrasi, maka si ADH ini akan diproduksi untuk menahan cairan agar tidak dibuang ke urin gitu ya. Nah, ini dengan melakukan vasokonstriksi ya, pembuluh darah. Nah, namanya vasopressin ya. Vasopressin. Jadi mengkonstriksikan pembuluh darah di ginjal sehingga yang terfiltrasi itu menjadi sedikit gitu ya, itu fungsi ADH. Disekresi oleh hipofisis posterior dalam menanggapi osmolalitas serum ya. Jadi ketika darah menjadi kental artinya cairan kurang ya, maka si ADH ini akan dilepaskan oleh hipofisis posterior untuk menjaga agar si cairan tidak difiltrasi di ginjal ya. Maka urin yang dihasilkan di ginjal pun dapat kelihatan lebih kental ya, lebih berwarna gelap gitu ya, akibat dari airnya memang sedikit. ADH meningkatkan reabsorpsi air untuk mengembalikan osmolitas serum ke normal. Jadi meningkatkan proses reabsorpsi. Penurunan asupan air merangsang pelepasan ADH ya. Ketika kita puasa, ketika kita kehausan di suasana lingkungan yang sangat ekstrim panas misalkan ya, maka ADH ini banyak dilepaskan ya, agar menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. ADH mengontrol volume dan konsentrasi urin dengan mengatur permeabilitas tubulus distal ke H2O ya. Artinya di sini tadi disebut vasopressin, ngepres ya. Vaso itu pembuluh darah, pressin itu pres ya. Jadi vasokonstriktor lah gitu ya. Vasokonstriktor disebut juga yang kuat gitu ya. Sehingga di sini dia terutama berperan di tubulus distal ini dia bisa menahan ya tadi ya, menahan konsentrasi urin agar tidak keluar ya dari tubulus distal. Seperti itu. Kemudian juga ginjal juga berperan dalam blood control pressure ya, pengaturan apa namanya tekanan darah ya. Ginjal menguraikan hormon renin ya, ketika ada penurunan tekanan darah. Renin mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 dikonversi ke angiotensin 2. Angiotensin 2 adalah vasokonstriktor kuat dan menyebabkan blood pressure meningkat. Ya, ini ketika tubuh mengalami suatu kondisi apapun sehingga tekanan darah menurun, maka renin di sini suatu hormon ya akan mengubah angiotensinogen ya, menjadi angiotensin 1 ya. Nah, ini merupakan respon secara enzimatik ya. Nah, kemudian angiotensin 1 jadi 2, 2 menjadi inilah yang paling aktif ya, aktif. Yang berperan untuk mengkonstriksikan pembuluh darah ya. Sehingga pembuluh blood pressure atau tekanan darah menjadi meningkat. Korteks adrenal juga melepaskan aldosteron sebagai respon terhadap peningkatan osmolalitas serum atau di perfusi buruk meningkatkan tekanan darah ya. Nah, jadi di bagian korteks ya, adrenal ya, atau di sini kelenjar adrenal ya. Kelenjar adrenal itu terdapat pada bagian atas ginjal ya. Dari ginjal tadi atasnya itu ada korteks kelenjar adrenal atau disebut juga kelenjar suprarenal. Nah, ini menghasilkan hormon yang namanya aldosteron ya. Aldosteron ini dia fungsinya adalah tadi untuk meningkatkan reabsorpsi natrium ya di dalam tubulus. Nah, sehingga kalau natriumnya diambil, airnya juga diambil, otomatis blood pressure menjadi meningkat. Ya, ini akan dikeluarkan pada saat orang mengalami penurunan tensi, dehidrasi, kehilangan darah yang hebat,
kemudian kehilangan cairan, baik dari pengeluaran BAB, BAK yang berlebihan atau berkeringat karena apa gitu ya. Nah ini fungsinya seperti itu. Kemudian si ginjal juga berperan di dalam regulasi pembentukan RBC atau red blood cell. Ginjal melepaskan eritropoietin seperti tadi sekilas dibahas ya. Eritropoietin ini dia akan mengalami apa? Eritropoietin ketika mereka mengalami penurunan oksigen di dalam darah ya. Jadi darah itu apabila terjadi kekurangan oksigen, ya, maka eritropoietin akan diproduksi. Seperti itu. Eritropoietin ini menstimulasi sum-sum tulang untuk menghasilkan sel darah merah. Gitu ya. Kemudian ginjal juga sebagai tempat untuk sintesis vitamin D. Ginjal mengkonversi vitamin B yang tidak aktif menjadi 1,25 dihidroksikalsiferol. Ya. Nah, vitamin D ini diperlukan untuk keseimbangan kalsium. Jadi tanpa adanya vitamin D, ya, maka tubuh akan kekurangan atau tulang istilahnya akan kekurangan kalsium. Ya. Dan vitamin D ini bisa diaktifkan oleh ginjal. Ya. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah urinasi. Sekitar 150 sampai 350 mili urin memicu reseptor peregangan dan menstimulasi syaraf aferen mengirimkan sinyal ke sistem saraf pusat. Kapasitas fungsional kandung kemih adalah 350 mili. Artinya di sini peregangan ya atau isi dari kandung kemih ya. Ini adalah 150 sampai 350 cc ya. Jadi ketika terisi segini maka kandung kemih akan merangsang sistem saraf pusat dan keinginan kita untuk kencing gitu ya, seperti itu. Kemudian juga saraf pelvic afferent menstimulasi kandung kemih untuk berkontraksi dan merelaksasikan uretra sphincter. Ya, artinya di sini ketika sisa kandung kemih teregang, maka saraf afferent ya, yang keluar dari kandung kemih ya, ini akan menyebabkan stimulasi pada saraf otonom ya untuk merelaksasikan sphincter urin ya. Sphincter urin berelaksasi artinya si urinnya bisa keluar atau kencing ya. Kemudian menurunkan tekanan uretra dan kontraksi otot detrusor, membuka uretra proksima dan menyebabkan aliran urin. Tindakan refleks namun sphincter eksternal dapat dikontrak dengan kontrol sadar ya. Artinya di sini ada sphincter urin internal, ada eksternal ya. Nah, di sini yang internal itu dia otonom, tidak bisa secara sadar kita tahan ya. Kita ketika ingin kencing Pak bisa ditahan bisa. Nah, itu yang menahannya itu adalah sphincter eksternal ya. Artinya kita kalau mau kencing kan tidak sembarangan ya. Tidak, kalau semua sphincter itu otonom ya, maka ya kita akan berak di mana-mana, kencing di mana-mana gitu ya. Atalpino bladder ya, kandung kemih ngompol kan gitu kalau secara otonom. Tapi di sini ya Allah memberikan kesempurnaan ya kita manusia ataupun hewan mungkin juga ya untuk bisa menahan untuk sementara ya, untuk sementara kencing kita gitu. Ya, sehingga kita bisa membuka celana dulu, kencing di WC dulu gitu ya, toilet dan sebagainya. Seperti itu. Jadi yang internal itu otonom, yang eksternal itu sadar. Tes diagnostik ya. Untuk tes diagnostik untuk fungsi dari sistem urinary ini, yang pertama pemeriksaan darah ya, bisa kita
biasanya kita mengkaji serum kreatinin apabila dicurigai adanya penumpukan kreatin di dalam darah. Normalnya adalah 0,5 sampai 1,2. Kalau terjadi kelebihan, ya misalkan nomor 3, 8, 12 gitu ya, nah itu kemungkinan ada retensi urin, ya artinya ada urin yang tidak terbuang, ya. Artinya clearance dari kreatininnya menjadi kurang. Nah, ini menyebabkan harus dicurigai, diperhatikan, ya, apakah terjadi gagal ginjal atau tidak. Ya. Kemudian blood urea nitrogen atau BUN, ya ini nitrogen atau urea yang ada di dalam darah. Ya, artinya di sini konsentrasi normalnya adalah 10 sampai 20 mg per desiliter. Kalau kelebihan, maka di situ terjadi dicurigai adanya gangguan clearance dari ginjal. Apakah clearance-nya itu akibat dari kerusakan glomerulus, ya misalkan terjadi pada adanya trauma pada ginjal, infeksi ginjal, kemudian adanya batu ginjal, ya. Nah, kemudian apakah karena kerusakan glomerulusnya dan sebagainya, ya. Jadi macam-macam kondisi ginjal itu bisa meningkatkan nilai kreatinin dan urea di dalam darah. Rasionya normalnya antara BUN dan kreatinin adalah 12 berbanding 1 atau sampai 20 banding 1. Ya. Jadi 12 ureumnya, 1 kreatinin. Gitu ya, perbandingan normalnya. Urin test, ya, berbagai macam urinary analysis, ya, analisis urin, creatinine clearance test, urin elektrolit, dan osmolalitas. Ya, urinalisis kita mengkaji adanya perubahan kalor, odor, ya, baunya, dan kekeruhannya, berat jenisnya, pH, gula, apakah ada glukosa di dalam urinnya, apakah terdapat benda keton di dalam urinnya, apakah terdapat protein. Ya, biasanya di sini adalah komponen-komponen yang harusnya sedikit di dalam urin, ya, harusnya glukosa, benda keton, kemudian kreatinin, leukosit, esterase, sel, Cas, kemudian kristal, dan bakteria, ya. Ini harusnya urin itu steril, ya. Harusnya urin itu steril, dan kalau terjadi kandungan bakteria, ya kemungkinan mah ada infeksi baik di ginjalnya, di salurannya, di bladdernya gitu ya. Ternyata urinnya mengandung bakteri, ya kemungkinan ada infeksi. Tes diagnosis tes lain, ya. Tes diagnostik lain ini pengetahuan saja, ya. Ada bedside sonografi atau bedside scanner, computed tomography atau CT scan, ya. Kemudian kidney, ureter, and bladder X-ray atau ronsen. Kemudian intravenous urography, bowel preparation, allergic information, and fluid, ya. Jadi itu intravenous, jadi pemasukan zat kontras, ya. Kita memasukkan zat kontras ke pembuluh darah yang nanti kita ya BNOIPP lah gitu ya. Jadi kita memasukkan zat kontras, kemudian kita lihat foto di ginjalnya apakah terdapat masalah di pembuluh darah ginjal gitu ya. Apakah itu di arteriolnya, apakah itu di glomerulusnya, itu bisa kelihatan. Misalkan ada kerusakan atau penyumbatan itu bisa kelihatan. Atau di salurannya juga, di ureter, di uretra atau di bladder itu bisa kelihatan ya. Karena ketika kita memasukkan zat kontras ke pembuluh darah, maka zat kontras itu akan tersaring di ginjal. Nah, kalau pada ginjalnya ada misalkan ada obstruksi karena adanya batu, tumor, peradangan, ya, maka di situ akan kelihatan ya, zat kontras itu akan macet gitu kan. Nah, ketika kita foto di ronsen, oh di sini macetnya nih kelihatan gitu ya. Nah, itu konsep dari atau asesmen dari sistem perkemihan ya.